Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Asam Zakaria dari SDN Kota Lamanam. Saya sebagai pengajar guru PJOK, terutama di kelas 3. Mungkin semua sudah tahu, saya guru kelas 1 sampai kelas 6 mengajar PJOK. Untuk khusus kelas 3, kenapa saya membuat video ini? Karena dalam kondisi COVID, sebelum olahraga jangan lupa memakai masker dan cuci tangan seperti biasanya. Kenapa saya tidak punya masker atau tidak memakai masker? Karena kalau saya memakai masker, saya akan bicaranya kurang jelas. Oke ya, kita kembali ke pokok utamanya. Saya akan menerangkan di sini sebelum untuk semuanya mengetahui ya, non lokomotor, manipulatif dan non lokomotor ya. Di situ sudah saya jelaskan, tapi tetap saya ulangi karena di situ nanti kalian sampai kelas 6 harus mengerti dasar-dasarnya dulu. Tapi yang saya jelaskan di sini dimohon untuk melihat dan mencerna, karena di antara tiga ini sebenarnya mudah. Cuma kalau tidak bisa mencerna atau melihat, tidak konsentrasi, akan tidak bisa. Oke ya, saya sebutkan langsung kembali. Non lokomotor dulu. Non lokomotor yaitu gerakan yang tidak berpindah tempat, tetap tidak berpindah tempat. Contoh seperti saya sampaikan, ini saya berada di ruangan karena tidak mungkin di luar ya. Nanti di luar pasti saya sampaikan beda ya. Non lokomotor tetap ya. Contohnya diam di tempat. Kalau baris itu istirahat di tempat, hadap kanan, hadap depan, atau hadap kiri, atau sebaliknya balik kanan. Oke ya, itu yang disebut non lokomotor dan tidak akan berpindah tempat. Oke ya, saya ulangi lagi, tidak akan berpindah tempat. Jadi sangat mudah sekali. Non lokomotor artinya berhenti di tempat, tidak melakukan aktivitas sama sekali. Oke, sudah jelas? Pasti semua sudah jelas ya. Yang kedua, lokomotor. Ini lawan katanya. Kalau lawan kata itu seperti api dengan air. Untuk bertemu pasti tidak akan jadi satu ya. Seperti itu. Tadi yang non lokomotor apa? Tidak berpindah tempat. Kalau lokomotor beda. Jadi kita harus berpindah tempat. Contohnya, saya jalan menuju ke arah depan saya. Oke? Sudah kelihatan lagi? Oke? Jelas? Ya. Kembali lagi saya berpindah tempat. Jelas? Ini yang disebut non lokomotor. Jadi dari sini bisa kita lihat non lokomotor itu tidak berpindah tempat. Lokomotor berpindah tempat. Sudah dilihat dari situ saja kalian sudah bisa memahami dua inti olahraga. Sangat mudah kan? Oke, saya pasti semuanya, saya yakin semua bisa ya. Yang terakhir ini beda sendiri ya. Manipulatif ya. Manipulatif artinya itu kita olahraga menggunakan benda atau alat ya. Contoh saya memegang bola di sini. Ini yang disebut manipulatif ya. Kalau saya tidak memegang benda ya, itu yang disebut bukan manipulatif. Kembali lagi tadi yang kembali ke non lokomotor dan non lokomotor ya. Kalau disebutkan contoh non lokomotor, kita megang benda apa saja, tapi apa saja itu tidak boleh kok dandang kayak lain, ini tidak boleh ya. Tetap kita megang benda. Saya sementara ini ada bola sepak ya, saya megang bola. Dan bola ini ya, kalau dimodifikasi itu biasanya sepak bola kembali pasti ada bolanya. Kalau tidak ada bolanya itu bukan disebut sepak bola dan manipulatif. Permainan manipulatif bola besar. Oke ya.
Saya ulangi lagi, manipulatif bola besar. Saya harap Bapak Ibu yang mendampingi anaknya bisa menjelaskan untuk satu tadi bedanya antara, saya ulangi lagi, antara non lokomotor. Saya ulangi, non lokomotor itu artinya tidak berpindah tempat. Oke ya, saya ulangi, tidak berpindah tempat. Contohnya seperti baris seperti itu tadi, lompat di tempat, ya seperti itu, dan banyak sekali. Boleh nanti di share, dilihat contohnya sangat banyak. Satu, lokomotor tetap berpindah tempat, jadi gampang ya. Oh ya, satunya berpindah tempat dan satunya tidak berpindah tempat. Oke, sama, saya sangat setuju sekali. Saya yakin Anda Bapak Ibu wali murid kelas 3 pasti sudah memahami. Terutama untuk anak kelas 3, saya berharap untuk menjadi mewakili dari olahraga itu sendiri, biar bisa punya prestasi. Makanya dari situ harus jelas dulu di sini seluk-beluknya. Dan yang terakhir, manipulatif. Oke ya, manipulatif. Sebentar lagi saya akan memperagakan di luar ya. Apa itu manipulatif? Yang tadi saya sampaikan, waktu saya nanti meragakan di luar, Bapak Ibu itu mendampingi anak atau putra-putrinya untuk mempraktekkan seperti apa yang saya contohkan. Insya Allah tidak susah, karena saya sudah mempraktekkan. Saya yakin Anda bisa mempraktekkan lebih mudah karena sudah ada contohnya, gitu ya. Nanti manipulatif itu saya memakai benda, dan saya memakai bola besar, bukan bola kecil. Oke, saya ulangi lagi, saya akan praktekkan di luar. Tolong Bapak Ibu nanti membuat video persis yang saya sampaikan di luar, karena peran Bapak Ibu sangat penting sekali untuk kelancaran pembelajaran olahraga ya. Tanpa ada pendampingan Bapak Ibu, semua tidak akan bisa berjalan. Oke, nanti setelah itu selesai kirim video dan difoto, kirim ke WA saya pribadi. Oke, langsung kita menuju ke lapangan. Oke, kembali lagi dengan saya. Tadi sudah kita di lapangan. Sekarang kita menuju halaman ya. Oke, perkenalkan dulu teman saya di sini, namanya Pak Edi. Beliaunya S1 ya. S1 olahraga, dan yang memvideokan teman saya juga yang tidak kalah pentingnya adalah Pak Bayu ya, juga S1 olahraga, dan tim editor yang sangat berpengalaman ya, itu di pojok beliaunya Pak Kamal. Oke, kalau ada yang membutuhkan beliaunya langsung kontak di bawah ini. Oke, paham lah ya. Oke, sebelum kita praktek tetap kita melaksanakan protokol kesehatan. Kenapa begitu? Karena wajib. Jadi saya minta tolong kepada wali kelas 3 yang berpendamping dengan anak atau putrinya, putra-putrinya kalian atau Bapak Ibu wajib menggunakan masker. Oke ya. Saya akan meragakan 3. Yang satu lemparan ke atas, yang kedua tangkap antara saya dengan Pak Erdi, tangkap bola berhadapan, dan yang terakhir mengirim bola. Jadi saya minta tolong jenengan Bapak Ibu cukup melihat dan memvideokan seperti yang saya laksanakan. Insya Allah tidak mudah. Kalau Bapak Ibu mau kerjasama dengan mudah, nilai akan saya kasih, kecuali 300, gak mungkin. Oke, langsung kita praktek. Kenapa saya pakai masker? Lupa, kenapa masker kok dilepas ditutup? Kalau saya pakai masker suaranya tidak jelas. Oke ya, kalau saya peragakan di luar langsung saya pakai. Oke, kita laksanakan. Yuk Odi. Oke ya, lemparan cukup 5 saja, 5 ke atas ya. Lemparannya harus benar, tidak boleh ke kiri atau ke kanan, bukan satu tangan yang dilempar, bukan buat basket, itu salah. Oke ya, lemparannya yang benar ke atas, tangan harus ke atas. Berikut contoh yang saya sampaikan atau yang teman saya videokan. Saya mempraktekkan, Bapak Ibu cukup melihat dan
mencerna. Oke, langsung saja. Perhatikan, lemparannya cukup 5 saja, bukan 10 ya, karena itu sudah penilaian. Oke, ke atas ini lemparannya. Oke, bukan ke samping, itu salah. Ini yang benar. Cukup ke atas 5 kali. Ya, itu lemparan. Harus di atas kepala, bukan seperti ini. Oke, namanya manipulatif yang saya sampaikan tadi, pakai alat. Oke ya. Oke, yang berikutnya saya akan melempar, video yang berikutnya saya akan melempar dengan Pak Ferdi, teman saya yang barusan saya perkenalkan ya. Lupa nanti yang video siapa? Boleh tetangga, boleh saudara, atau KKE, Mbak E, adik, gak mungkin lah si TK ya. Oke, jadi saya lempar cukup 5 kali saja ya. Pak, ke depan Pak. Dada di sini Pak, dada sini Pak. Halo. Ini Pak Ferdi ya. Oke, cukup. Ini video 2. Kembali ke sini 5 kali saja. Oke, saya mulai. Tangkapannya yang benar langsung saja. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Saya anggap ini sudah bisa semua, dan ini mulai kecil pasti sudah tahu lemparan seperti apa yang benar. Jadi sangat mudah ya. Dan yang ketiga dan yang terakhir ya, itu cuma dribble. Oke, saya sampaikan lagi ya. Pak Bayu, tolong screen kaki saya ya. Lihat, diusahakan kakinya itu tidak boleh jauh dengan bola. Kenapa Pak? Karena nanti gampang direbut sama teman. Ini saya giring ke Pak Ferdi, cukup menggiring saja ya. Ingat giring, perhatikan saya dari sini giring cuma kaki ya, kaki luar atau kaki kura-kura, pelan-pelan, bukan yang jauh seperti ini salah. Oke ya, saya ulangi lagi, yang benar cukup dengan kaki dan dekat bola dengan kaki. Oke ya, langsung kita praktekkan. Bapak Ibu cukup pakai 5 saja, miring ke sana ke sini, selesai ya. Oh, kalau Bapak Ibunya enggak usah, cuma anaknya saja ya, cukup 5 saja. Ini contoh Pak Ferdi cuma yang saja. Kalau nanti Bapak Ibu nanti lah ikut olahraga. Oke ya, kita mulai. Masker tetap dipakai ya. Kembali tarik ke belakang, tarik lagi. Oke, itu saja. Saya berharap Bapak Ibu videonya ini persis dengan yang saya contohkan. Oke ya, saya minta maaf kalau ada salah kata. Di sini teman saya mewakili Pak Ferdi dan Pak Bayu mengucapkan terima kasih banyak. Saya ucapkan atas kerjasamanya, semoga video ini ada manfaatnya dan dikirim, saya ulangi, dikirim ke WA saya pribadi ya, 1 orang 1. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tunggu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.